Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Petrus pasal 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, melainkan dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25. Kita dipilih dan dilahirkan kembali, 1 sampai 5. Simon Petrus menulis kepada orang percaya yang hidup sebagai pendatang di dunia ini. Artinya mereka hidup di tengah masyarakat yang berbeda nilai dengan iman mereka. Petrus mengingatkan 3 hal. Kita dipilih oleh Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus, diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Keselamatan bukan kebetulan, itu adalah rencana Allah sejak awal. Karena kebangkitan Yesus Kristus kita memiliki kelahiran baru, pengharapan hidup, warisan kekal di surga. Warisan ini tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Ini memberikan kita pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong. Pencobaan memurnikan iman, ayat 6 sampai 9. Petrus tidak mengatakan bahwa hidup orang percaya selalu mudah. Justru kadang ada kesulitan, penderitaan, pencobaan. Tetapi pencobaan memiliki tujuan memurnikan iman kita. Petrus membandingkan iman dengan emas yang dimurnikan oleh api. Artinya iman yang diuji menjadi lebih murni. Kesulitan, kebiasaan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, kita tetap mengasihi Dia, percaya kepadanya, dan dari iman itu muncul sukacita yang tidak terkatakan. Keselamatan yang sangat berharga, ayat 10-12. Petrus mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Para nabi di perjanjian lama meneliti, mencari, bernubuat tentang keselamatan yang sekarang kita terima. Bahkan malaikat pun ingin mengetahui lebih dalam tentang Injil. Artinya keselamatan yang kita miliki sangat berharga dan luar biasa. Panggilan hidup kudus, ayat 13-21. Karena kita diselamatkan, maka respon kita adalah hidup kudus. Allah berkata, kamu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus berarti hidup berbeda dari dosa, hidup sesuai kehendak Tuhan. Petrus mengingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan perak, emas, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Seperti anak domba tanpa cacat, harga keselamatan kita sangat mahal. Hidup dalam kasih, ayat 22-25. Hasil dari kehidupan yang diselamatkan adalah kasih yang tulus kepada sesama. Petrus berkata, kasihilah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh, karena kita sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Manusia fana seperti rumput yang kering, bunga yang gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, dari pasal ini kita belajar, yang pertama kita dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, pencobaan memurnikan iman kita. Yang ketiga, keselamatan kita sangat berharga. Yang keempat, kita dipanggil untuk hidup kudus. Yang kelima, kita harus saling mengasihi. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.